Cek suara Abi putus-putus keneh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kita bisa berkumpul di media ini untuk melaksanakan diskusi mengenai tanpa berlama-lama. Kita langsung saja ke nomor satu, yaitu sebuah pesawat antariksa sedang mengorbit bumi dan mendapati bahwa ada arus pada koil yang dibawa oleh astronot di dalamnya. Walau tidak ada baterai yang terhubung dengan koil, bahkan tidak ada magnet di dalam pesawat itu, apa yang menimbulkan arus di koil? Bagi teman-teman yang mau berpendapat, dipersilahkan. Izin berpendapat. Boleh. Menurut sumber yang saya baca, nomor 1 dapat diselesaikan melalui konsep hukum Faraday. Nah, hal ini ketika pesawat ruang angkasa melewati medan magnet bumi yang tidak seragam, untuk menghasilkan arus dalam kumparan, fluks magnet yang melaluinya harus diubah. Oleh karena itu, perubahan fluks magnet pada kumparan disebabkan oleh orientasi kumparan pada medan magnet luar dan medan magnet bumi yang tidak seragam, sehingga perubahan fluks magnet melalui kumparan menginduksi arus. Dengan demikian, Bagaimana? hal ini berhubungan dengan induktansi mutual yang dapat muncul karena adanya induksi GGA dan perubahan arus yang terjadi pada kumparan lain yang disebabkan oleh kumparan satunya lagi, di mana kedua kumparan tersebut telah dihubungkan secara magnetis. Untuk lebih lanjut, proses induktansi mutual yaitu apabila dua kumparan saling berdekatan, maka arus di dalam sebuah kumparan itu akan menghasilkan sebuah fluks magnetik yang mengitari kumparan lainnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, barangkali teman-teman ada yang berpendapat. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menambahkan? Dari saya sudah cukup. Dari saya juga udah cukup. Mungkin dari saya juga sudah cukup terkait. Memang saya belum menemukan gitu tentang sumber ini. Saya setuju dengan pendapat Rasana. Nah, karena semuanya udah setuju ya, kita lanjut pada nomor 2, yaitu sebuah magnet batang dijatuhkan menuju sebuah cincin konduktor yang berada di lantai. Ketika magnet jatuh menuju cincin itu, apakah magnet batang mengalami gerak jatuh bebas? Bagi teman-teman, apabila boleh menyampaikan pendapat. Izin berpendapat kembali. Boleh. Menurut sumber yang telah saya baca, bahwasannya hal ini tidak dapat terjadi dan bukan termasuk gerak jatuh bebas karena percepatan magnet jatuh akan lebih kecil dari percepatan gravitasi. Hal ini karena ketika magnet jatuh, arus induksi dihasilkan dalam kumparan yang melawan jatuhnya magnet. Ketika magnet mendekati kumparan sesuai dengan hukum Lenz. Dalam situasi ini, hilangnya energi kinetik magnet yang muncul sebagai energi listrik dalam kumparan tersebut.
itu saja. Selanjutnya, teman-teman, barangkali ada yang mau menambahkan. Nah, baik, terima kasih. Izin menambahkan ya, Ros. Nah, saya setuju dengan pendapat Rosana. Magnet batang tidak mengalami gerak jatuh bebas karena gerak jatuh bebas itu murni dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, sedangkan di magnet batang ini tidak hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, tapi juga dipengaruhi oleh medan magnet. Seperti tadi yang dikatakan Rosana, kecepatan magnet itu lebih lambat ya. Nah, karena ada medan magnet di cincin konduktor atau kumparan ini membuat magnet itu diperlambat. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Menurut saya penjelasan dari Rosana dan Leni sudah cukup jelas dan saya setuju. Ya, saya juga setuju. Oke, karena semuanya sudah setuju, kita lanjut ke nomor 3. Untuk soalnya, sebuah loop kawat ditempatkan di sebuah medan magnet seragam dan konstan. Nah, bagaimana gaya gerak listrik dapat timbul pada situasi seperti ini? Bagi rekan-rekan, apakah ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Nah, sebelum rekan-rekan izin berpendapat terlebih dahulu ya. Nah, untuk sesuai hukum induksi Faraday mengatakan bahwa gaya gerak listrik atau GGL yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan selang waktunya. Nah, jadi jika loop adalah konduktor, kita harus memikirkan cara untuk memvariasikan fluks yang melalui loop karena medan magnetnya konstan. Nah, salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memutar loop, sehingga luas penampang bidang melalui loop tersebut dapat menghasilkan GGL. Nah, dapat kita ketahui juga bahwa GGL itu dihasilkan oleh perubahan fluks magnetnya. Nah, jika perubahan medan magnet terhadap selang waktunya konstan, maka kuat medan listriknya akan tetap atau konstan. Nah, dengan demikian, laju perubahan medan magnet yang konstan dapat mengakibatkan laju perubahan fluks magnetik yang konstan juga. Nah, karena ada perubahan fluks magnetik yang konstan, sehingga GGL itu pun dapat dihasilkan. Barangkali dari teman-teman, apakah ada tambahan? Izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat Leni bahwa gaya gerak listrik dapat timbul ketika ada perubahan fluks magnet. Nah, salah satu caranya juga bisa dengan menggerakkan kawat dalam magnet sehingga ada garis gaya magnet. Dengan begitu akan terjadi perubahan fluks magnet di mana jumlah garis-garis gaya magnet ini pada akhirnya akan menimbulkan gaya gerak listrik. Dari saya seperti itu. Boleh. Terima kasih. Mungkin apakah setuju dengan pendapat kami? Saya setuju. Saya juga setuju. Sudah jelas dan paham. Baik, karena semuanya sudah setuju, kita lanjut ke nomor terakhir ya untuk diskusi hukum Faraday ini.
yaitu soalnya suatu lembaran aluminium dijatuhkan secara vertikal di antara dua kutub elektromagnet. Nah, apakah medan magnet mempengaruhi kecepatan apakah ada yang ingin berpendapat? Nah, karena dikiranya belum ada yang mau ya, izinkan saya berpendapat terlebih dahulu ya. Nah, apakah medan magnet mempengaruhi kecepatan umum? Menurut saya, iya. Karena ketika aluminium mulai turun dan bergerak menuju medan, arus yang terdapat di dalamnya mulai berpengaruh pada aluminium. Nah, medan magnet tersebut akan menghasilkan gaya perlambatan pada plat yang bekerja dengan arus elektromagnet dan akan memperlambat penurunannya. Nah, demikian pula ketika plat meninggalkan medan magnet, arus diinduksikan dan sekali lagi ada gaya ke atas untuk mengurangi kecepatan plat tersebut. Mungkin pendapat saya segitu. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Saya juga setuju dengan pendapat Leni dan izin menambahkan bahwa arus eddy induksi pada permukaan aluminium akan memperlambat penurunan aluminium. Hal ini memungkinkan jatuh sangat lambat, dan jika medannya sangat kuat, mungkin ada ketegangan udara yang sedikit meningkat yang dapat memiliki pengaruh yang sangat kecil pada penerbangan aluminium, jatuhnya aluminium, tetapi seharusnya tidak memiliki pengaruh yang terlihat oleh manusia. Dan ingin menambahkan lagi atau udah setuju? Dari saya sudah cukup. Mungkin untuk pendapatnya sudah cukup ya, sudah pada setuju. Alhamdulillah. Sudah setuju. Oke, alhamdulillah untuk diskusi kali ini mungkin sudah dicukupkan karena semua soal sudah terjawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Diskusi kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Leni Merlina, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.